Oke teman-teman, saat ini kita sedang menggoreng odading ya. Jadi sambil saya menjawab ada beberapa pertanyaan dari teman kita ya. Saya bacakan, lupa juga ini. Terus kita masukin ini dulu ya. Jadi pas saat ini teman-teman ya, saya di tempat jualan seperti ini. Oke. Ada pertanyaan, mau tanya bang, pengembangnya kalau boleh tahu apa saja ya, apakah cuma ragi instan atau buat adonan belang-baling? Oh aja ya, saya latihan buat kok nggak mau ngembang ya, padahal bahan udah aku samain sesuai arahan abang gitu kan, tapi nggak mau ngembang. Tolong dijawab. Kemudian di atas pasta dan esen itu untuk adonan belang-baling atau adonan cakwe juga bang Aris? Untuk penambahan pasta dan esennya dicampur adonan semua, itu dicampur adonan semua masuk atau salah satu bang? Oh, gitu. Oke. Jadi yang dimaksud ini adalah yang pertama teman-teman ya. Yang pertama itu adalah pengembangnya apa saja yang digunakan kan, seperti itu ya. Kemudian yang kedua itu untuk masalah bahan tambahan seperti esen gitu kan, atau pasta yang digunakan ya. Jadi kalau pengembang itu kan teman-teman ya, kan bukan hanya ragi instan. Ada yang umum yang kita gunakan itu adalah pengembang. Salah satunya contohnya adalah soda kue, kemudian ada juga baking powder ya. Tapi yang khusus kita gunakan gitu kan saat membuat bahan-bahan roti itu, yang intinya yang lebih instan ya, karena namanya juga ragi instan, dia akan begitu cepat ngembang ya, makanya dinamakan ragi instan. Dan ragi instan itu kan adalah mikroorganisme ya, dia bekerjanya cepat ya. Nah, cocoknya untuk kita itu adalah menggunakan ragi instan. Walaupun secara eksperimen ada beberapa orang juga cukup menggunakan dengan baking soda atau baking powder teman-teman ya. Ya, tapi kalau pada umumnya untuk sejenis roti, baik itu roti digoreng open seperti itu, dia menggunakan ragi instan karena dia akan lebih cepat dan lebih maksimal kan, seperti itu. Dan bukan berarti tidak bisa menggunakan soda kue ataupun baking powder teman-teman. Itu bisa gitu kan, seperti itu. Akan tetapi ya pada fungsinya gitu kan, pada fungsinya kita menggunakan ragi instan gitu kan, sesuai dengan fungsinya. Ya itu ya dari pertanyaan tadi bang, seperti itu. Kemudian yang berikutnya gitu kan adalah penggunaan esen ya, esen dan pasta. Yaitu penggunaan esen dan pasta ya, sesuai dengan pertanyaan bang Kardi ya, Kadilangu ya, apa siapa tadi namanya. Jadi pasta dan esen itu adalah hanya bahan tambahan ya teman-teman, bahan tambahan yang sifatnya kan tidak pokok, tidak wajib. Fungsinya apa? Salah satunya adalah kalau yang pasta, kalau saya menggunakan esen itu ya tidak harus gitu teman-teman ya. Teman-teman tidak harus, itu hanya inisiatif saya seperti itu. Menggunakan esen itu adalah untuk lebih menambah aroma ya, nambah aroma ke odadingnya seperti yang kita goreng ini. Jadi fungsinya adalah menambah aroma. Nah begitu juga dengan pasta. Jadi kalau untuk rasa itu tidak terlalu pengaruh ya, ada sedikit, cuma tidak begitu kelihatan banget, tidak segitu ketara banget kalau untuk esen ya, esen itu karena yang saya gunakan itu esen pisang Ambon teman-teman ya. Kemudian kalau yang pasta itu kan karena saya mengambil di sini adalah warna pekatnya ya, untuk ini khusus untuk odading ya teman-teman, apa bang ya, bang Kardi ya. Itu khusus untuk odading dan roti goreng seperti itu, atau roti goreng. Cakwe tidak menggunakan bahan tambahan itu. Cakwe hanya cukup dengan bahan pokoknya saja, bahan pokok saja seperti bumbu-bumbunya, yaitu bawang dan garam dan tambahan micin ataupun masako seperti itu gitu. Nah
kemudian ya tadi teman ya, kemudian kalau tidak menggunakan bahan tambahan seperti esen ataupun apa sendiri itu sebenarnya tidak masalah. Esen ya seperti air pasta ya, sebenarnya itu tidak masalah, itu hanya menambah saja, jadi tidak akan pengaruh di bahan-bahan seperti ini. Oke teman, saya mau mengangkat ini dulu sebentar ya. Jadi pas kebetulan teman-teman ya, saya hari ini tidak membuat itu hanya sekitar 10 kilo kurang ya, tidak begitu banyak. Oke, megang kamera sendiri agak sulit, jadi pelan. Nah, jadi kalau pagi suasana goreng itu seperti ini ya teman-teman. Jadi saya melanjutkan teman-teman ya. Jadi penggunaan pasta dan esen tadi sekali lagi itu hanya bahan tambahan yang tidak harus, karena beberapa orang juga tidak menggunakan pasta itu tidak masalah ya, jadi tidak memasalahkan seperti itu. Yang penting bahan pokoknya itu pas ya, artinya sudah tercukupi. Nah, kalau yang bahan sampingan kan, bahan tambahan itu kan bersifat tidak wajib ya. Teman-teman menggunakan tidak masalah, tidak pun tidak masalah. Nah ini sendiri suasana teman-teman ya, kita jualan, dan ini cakwe teman-teman ya, cakwe. Kalau rotinya dadinya sudah lebih dari separuh saya goreng ya, lebih dari separuh saya goreng teman-teman ya. Kalau ini memang masih banyak, cakwenya masih banyak, belum ada separuh yang saya goreng karena ini penuh ya teman-teman, dari sini penuh. Jadi ini cakwe ini 5 kilo, 5 kilo, dan bolang-baling juga 5 kilo teman-teman. Nah ini memang masih pagi teman-teman ya, masih sekitar jam 7-an. Kebetulan juga pas hari Minggu, jadi di sini tuh penjualannya hanya standar teman-teman ya, hanya standar, tidak begitu ramai banget. Yang penting kita jalan rutinitas ini, dan ya namanya usaha yang penting kita lancar teman-teman. Nah, kalian tadi saya menjawab dari pertanyaan Bang Kardi ya tadi. Jadi kalau untuk pengembang, bedanya kalau upahnya teman-teman tadi menggunakan ragi instan ya itu kerjanya lebih cepat, dan kalau menggunakan soda kue ataupun baking soda dia itu nanti ngembangnya agak terlalu lama ya, sehingga kita harus menunggu waktu, atau proses croppingnya itu nanti dia akan lebih lama. Nah, oke teman-teman ya, jadi itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini, karena saya lanjut mau motongin ini teman-teman ya, jadi repot memang. Untuk nyambi ngeplok itu memang agak sulit sekarang ya. Oke, terima kasih ya teman-teman, kita berjumpa lagi di video-video dan tayangan-tayangan berikutnya.